kondisi di padang mahsyar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada kepastian. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ingatlah kata Allah ketika ditiupkan sangkakala kedua melalui malaikat Israfil. Maka ketika tiupan sangkakala kedua itu, semua manusia berdiri menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qiyamun yanzurun. Semua manusia akan berdiri menunggu. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seraya bersama-sama kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah hingga siang hari ini, sehingga kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yakni beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat An-Naml ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada satu hari nanti, pada hari itu semua umat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Di saat semua orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah mengatakan fahum yuzaun. Semua umat akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam banyak kelompok. Di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak umatnya akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam 20 kelompok. 10 kelompok adalah kelompok yang celaka, yang disebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal, dan 10 kelompok berikutnya adalah orang yang selamat dan bahagia. 3 disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat At-Tabrani, dan 7 disebutkan dalam riwayat Muttafaqun alaih. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan 3 di antara kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat di padang mahsyar, yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Namun sebelum dijelaskan 3 kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat itu,
sedikit akan kami gambarkan kondisi di padang mahsyar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada kepastian. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ingatlah kata Allah ketika ditiupkan sangkakala kedua melalui malaikat Israfil. Maka ketika tiupan sangkakala kedua itu, semua manusia berdiri menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qiyamu yanzurun. Semua manusia akan berdiri menunggu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri untuk menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala?" Dalam hadis dari Abu Ya'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Nabi, semua kita akan berdiri di padang mahsyar menunggu hari perhitungan datang selama kurang lebih 50.000 tahun. Itulah masa berdiri kita. Lalu yang kedua, padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. Kelak di padang mahsyar itu semua manusia berdiri dalam keadaan haus, yang saking hausnya wirda. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu wirda wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, pada hari itu manusia kehausan sampai sebagian dari mereka lehernya terputus berdarah-darah. Saking hausnya. Kenapa manusia kehausan? Dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, karena ketika itu matahari akan dekat dengan kepala setiap manusia, seukuran sejengkal tangan manusia. Begitulah jarak matahari dengan kepala manusia yang kita akan berdiri selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun itu manusia akan ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Tidak satupun wajah pada hari itu akan berdiri tegap, karena semua orang akan merasakan ketakutan. Lalu kenapa manusia akan merasa ketakutan selama berdiri selama itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat 25, yang artinya manusia akan ketakutan sampai dia memastikan kitab catatan amalnya datang dari tangan kanannya atau dari tangan kirinya, dari kanan atau dari kirinya. Sebelum dia menerima catatan amalnya dari tangan kanan atau dari sebelah kanan dan dari kirinya, maka selama itu manusia akan berada dalam suasana yang mendebarkan. Itulah sekelumit gambaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang padang mahsyar yang akan kita alami. Maka oleh karena itu kita perlu diri kita selamat pada hari itu. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adakah umat Muhammad yang selamat di padang mahsyar itu? Ada. Kata Nabi dalam sabdanya, ada 3 kelompok dari umatku yang akan Allah berikan tempat di tempat yang teduh, di tempat yang dipenuhi wangi kasturi yang sangat-sangat wangi. Yang kasturi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aromanya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan.
Mereka tidak merasa takut dengan hisabnya Allah, dan mereka tidak akan dilanda rasa cemas, tidak akan dilanda frustasi, tidak akan merasa haus dan lain sebagainya. Maka ada 3 kelompok umatku, kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyelamatkan kita di padang mahsyar. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang membaca semua Al-Quran, ada satu surat dalam Al-Quran yang jumlahnya hanya 30 ayat. Kalau kalian rutin, kata Nabi, membaca itu yang 30 ayat, maka kalian akan diselamatkan mulai dari kematian sampai ke depan pintu surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang 30 ayat itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu surat Al-Mulk. Maka engkau biasakan untuk membacanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesibuk apapun kita selalu sempatkan untuk membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, orang yang azan di masjid, orang yang mengumandangkan azan di masjid, memanggil orang beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata para muazzin inilah orang-orang yang spesial nanti di akhirat. Sebuah proses, sebuah profesi yang mungkin memang tidak dirindukan orang banyak, tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muazzinlah orang-orang yang spesial kelak di padang mahsyar. Lalu yang ketiga, orang yang selamat dan bahagia kelak di padang mahsyar, kata Nabi, adalah orang kaya yang tidak lalai beribadah. Kalau orang miskin, rakyat biasa, ibadahnya bagus, itu biasa. Tapi kalau ada orang kaya, pejabat, ibadahnya bagus, itulah manusia-manusia spesial kelak di padang mahsyar yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan orang-orang yang selamat dan bahagia kelak di padang mahsyar dan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala fil Qur'anil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجر وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة